Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Coba, silakan. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Ini judulnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, bukan Injil sembarangan manusia karangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, benar. Bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak Tuhan yang tunggal itu anak manusia atau bukan? Iya, dia menjadi manusia yang dimasukkan anak Tuhan, anak manusia atau bukan? Bentar, saya jelaskan. Yang dimaksud dengan Injil manusia ini bukan manusia. Bukan. Yesus anak Maria ini anak manusia atau bukan? Saudara, jangan pura-pura bingung. Yang datang keluar dari Maria itu manusia atau bukan? Iya, manusia, tetapi yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Sebentar saya jelaskan konteksnya. Injil yang kuberitakan itu Injil manusia, maksudnya bukan Injil manusia. Yang bukan dari Yesus. Yang dari Yesus itu kan manusia juga, pengajar palsu. Bagaimana ceritanya? Bukan menerima dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, berarti bukan dari anak Maria kan? Yesus itu memang diutus firman-Nya manusia. Mulai ngaco, mulai jurus makhluk keluar dari kubur kau pakai kawanku. Yesus anak Maria itu manusia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yang dimaksud di situ adalah anak Maria, Yesus manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi ngaku Yesus Kristus. Berarti ada dua Yesus. Lagian Yesus kan berkata tuh, cuman Anda nggak berani baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang penyesat memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Berarti penyesat setelah Yesus menurut Yesus bernama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu ada dua oknum. Satu nama, dua pribadi. Satu manusia, satu bukan anak manusia. Itu kawan. Lagi-lagi yang kamu ikuti, yang Kristen ikuti adalah Yesus yang adalah makhluk halus, yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Coba, berani tidak Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5? Baca coba, berani enggak? Matius 24 nomor 4. Saya membuktikan secara akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak. Ya, silakan. Matius 24 ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aja zaman sekarang banyak pengajar palsu, penyesat palsu itu banyak. Sekarang menurut Yesus penyesatnya datang memakai nama Yesus dan mengatakan dirinya adalah Kristus. Kalau digabungkan berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus, betul tidak? Loh, memang sekarang itu banyak penyesat. Jangan sekarang. Kan itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang yang ada hari ini. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Kenapa larinya ke sekarang? Yesus berkata kepada Bani Israel, Bani Israel muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus berdasarkan dalil itu, penyesat itu bernama Yesus dan bergelar Kristus alias Yesus Kristus dan akan banyak menyesatkan orang. Nah, kebetulan Kristen ini disebut pengikut Kristus. Kristus mana yang diikuti oleh Kristen? Yang dimaksud Kristus yang anak manusia? Kristus anak manusia atau Kristus makhluk roh? Kan kalian penyembah roh, betul? Ya.
Betul kan? Nah, berarti kalian itu pengikut makhluk roh yang datang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria itu bukan makhluk roh. Yesus anak Maria itu adalah manusia. Makanya tadi saya katakan, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 6. Baca. Apa yang diperanakkan oleh roh adalah roh. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria adalah daging, memperanakkan daging. Bentar Bang Juma, ayo. Ini mau saya bukakan di. Jadi kenapa Yesus Sang Firman itu menjadi manusia, Bang Juma? Itu yang harus dipertanyakan. Kenapa? Alam semesta ini semuanya berasal dari Firman. Sama Tapi seperti yang Yesus. menjadi manusia hanya Yesus, Bang. Tidak ada Firman menjadi manusia, tak ada. Maksudnya Ada, itu. Enggak ada. Sebentar, Siapa? sebentar. Mana dalilnya? Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Firman menjadi Yesus. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sebentar. Di mana dalilnya Yesus adalah Di Firman? ayat di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Kalimat itu apa? Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya apa? Perkataan atau kata-kata. Nah, Yesus ini adalah perkataan Allah. Memang betul. Nah, dia berasal dari perkataan. Iya benar, berarti sama dengan Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak yang tunggal Bapa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Karena Kalau begitu, kalau tidak ada yang lain, berarti tertolak yang datang kepada jalan Paulus. kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya Berarti Yesus. harus melalui dia. Berarti harus melalui dia. Jangan melalui makhluk yang datang mengaku Yesus Kristus di Paulus. Ayo. Paulus itu adalah rasul Yesus sendiri. Yesus itu Yesus lain. Itu Yesus lain, Cak Ayu. Yesus Alamak, ini orang. Loh. Penyesatnya menurut Yesus datang dengan memakai nama apa? Ayo. Maka itu Bang Juma, yang dikatakan penyesat itu adalah yang mengaku Yesus ada dua, itu siapa? Ya ampun, Yesus sendiri mengatakan penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, Itulah yang dikatakan penyesat, yang mengatakan Yesus lebih dari satu itu. Sekarang saya tanya sama saudara, betulkah Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya tapi bukan manusia? Ya, itu kan suara Yesus yang dari mana? Oke. Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Memang benar, Yesus itu datang sebagai manusia. Cuma sebentar dulu. Paulus mengatakan datang Yesus kepadanya bukan sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waktu perjalanan Inilah yang Damsyik, itu kan Yesus sudah naik ke surga. Iya, yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya adalah Yesus yang datang kepadanya itu Yesus Paulus, manusia atau Yesus bukan? Sebentar, maka itu kata Paulus, siapakah engkau Tuhan? Terus jawab Yesus apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu, tampaknya itu nggak ada, tapi suaranya ada. Maka itu Paulus mengerti. Nah, itu manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu manusia atau bukan? Nah, suaranya Yesus kan sudah duduk. Manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Yo, Yesus sudah di surga, Bang. Manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus. Iya. Suaranya Yesus. Manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus adalah Yesus itu sendiri. Manusia atau bukan yang datang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, suaranya Yesus, berarti ya memang manusia atau bukan? Sebentar, saya bacakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jadi bagaimana? Silakan. Jadi
tiba-tiba Kisah Para Rasul 6 ayat 13, tiba-tiba ya Raja Agripa pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Cahaya matahari aja kalah. Ini lebih terang dari cahaya matahari. Turun Yesus dari berkata, langit meliputiku, teman seperjalananku. Kami terbang ke tanah dan mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa apa? Ibrani. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagiku menendang kegala rangsang, tetapi aku, siapakah engkau Tuhan? Lalu apa kata Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain, dan aku mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikhususkan. Itu Yesus anak Maria atau bukan? Iya. Dari mana Anda tahu? Inilah aku Yesus yang kau aniaya itu. Iya, kan penyesatnya muncul mengatasnamakan Yesus, kata Yesus yang asli. Berarti intinya Anda tidak mempercayai kitab yang ditulis Paulus. Saya percaya bahwa itu adalah iblis yang menyamar Yesus. Anda baca Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka. Sabar, saya teruskan dulu. Anda katakan Yesus menyamar sebagai apa? Iblis menyamar sebagai Yesus. Bagaimana iblis berkata kepada iblis? Kisah Para Rasul 6 ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa. Kamu ngerti nggak yang dikatakan iblis itu? Apa yang dikatakan? Berbicara tentang dirinya sendiri, Bang. Iya, jelas sekali iblis itu mengatasnamakan dirinya sebagai pembawa kebenaran. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan bahwasanya penyesatnya mengaku Yesus dan penyesatnya mengaku Kristus, itu sudah tergenapi. Ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Astrafe. Dan kata Anda yang berbicara kepada Paulus ini iblis yang menyamar. Yes. Sekarang anggap aja Anda benarlah sudah. Iblis yang pasti benar. Kenapa di Kisah Para Rasul yang selanjutnya dibaca, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa kecil itu Bang. Kepada Allah. Loh, kenapa kecil dia mengatakan dirinya? Dan kecil itu Bang, itu kecil itu tak ada apa-apanya. Dengarkan saya. Pengampunan dosa, iblis nggak bisa mengampuni dosa manusia. Dengarkan saya kawan, dengarkan. Kau baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kamu tolong baca itu. Baca coba supaya Anda paham bagaimana cara iblis itu bekerja. Silakan Anda baca. Bantu saya Anda baca. Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bantu saya Anda baca. Silakan Anda baca. Bagaimana cara iblis menyesatkan, itu di situ caranya, coba lihat. Dia mengaku Mesias begitu. Bukan. Anda baca Kisah Para Rasul 16. Ya, habis ini saya bertanya ya. Iya, silakan. Yang Kristen lain yang boleh naik dong, bantu. Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Diinterogasi terus itu. Memang kata Yesus, ada ayatnya, berita salib memang suatu kebohongan bagi Yesus, mereka yang akan binasa. Maaf ya Bang. Itu perkataan Paulus, lagi-lagi perkataan iblis yang datang kepadanya mengatakan itu bukan Yesus anak Maria. 16 nomor 16 sampai 18.
Ya, 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 Sampai 18. 16 sampai 18. Coba Anda baca. Oke. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Itu sihir-sihir ya. Dengan sihirnya tadi, dia memperoleh penghasilan yang besar. Ya, bernubuat palsu lah apalah. Terus dia ini mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang, ini Paulus ini bersama teman-temannya, ada berapa murid Yesus, dan kami datang dari belakang sambil berseru katanya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, nah Paulus ini kan nggak senang diikuti terus sama tukang teman tadi. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh jahat itu. Jadi bagaimanakah Anda mengatakan Paulus itu adalah roh yang dari Allah? Iblis bisa mengusir iblis, soalnya iblis gak bisa mengusir iblis. Roh jahatnya tadi memproklamirkan Paulus sebagai apa? Aduh bang, capek saya bang, mau istirahat dulu sebentar. Apa bang? Tadi roh iblisnya memproklamirkan Paulus sebagai apa? Yang di mana? Loh tadi yang teriak tadi itu orang yang kemasukan roh jahat. Dia teriak apa? Inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, betul? Iblis aja bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk memproklamirkan kemudian Paulus. Lalu kenapa Paulus kemudian mengusir iblis yang memproklamirkan kerasulannya? Loh, Paulus itu mengusir roh jahat yang pada diri perempuan itu. Bagaimana? Apa salahnya? Apa kesalahan daripada roh jahat tadi? Iya, karena dia mengikuti Paulus dari belakang. Apa kesalahannya? Bukankah dia berteriak-teriak bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi? Salahkah? Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, sambil berteriak. Orang-orang ini adalah hamba yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Salah mengartikan ini. Enggak. Sekarang permasalahannya kenapa Paulus keberatan ketika iblis berteriak kalau dia itu adalah rasul, dia adalah juru selamat. Kenapa? Bang Juma, saya catat Bang Juma, maaf. Jadi di ayat 16 itu mengatakan, catat ya, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai tukang sihir. Sebentar. Jadi tukang sihir ini ngomong kepada Paulus gitu kan? Ahli sihir aja tahu. Ahli sihir aja tahu nih Bang Cuma. Dia berkata sama Paulus. Bang Cuma nggak tahu. Orang ini adalah hamba Allah. Iya itu dia maksudnya. Sebentar. Iblis yang berkata Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi. Iya, iblis saja tahu. Anda kok nggak tahu? Sekarang kalau Anda memutar kemudian saya tidak memutar balikkan. Kenapa Paulus mengusir iblisnya? Karena dia tidak tahan lagi atas gangguan itu. Siapa yang diganggu? Orang memproklamirkan kerasulan dia kok. Jawabannya adalah sabar. Jawabannya adalah Paulus tidak ingin diketahui orang banyak kalau iblis yang mendukung kemudian dirinya. Anda memutarbalikan. Memang Anda ini begini. Gimana dong? Gimana dong? Paulus malu, Paulus tidak ingin diketahui kalau yang mendukung dia jadi rasul sebenarnya adalah setan. Bentar, ya gimana kawan? Gimana? Rasul 16 itu ada perempuan yang mempunyai roh. Yes. Sebentar, roh tenung, roh penyihir. Roh tenung, iya betul. Terus? Berarti dia ini iblis. Seorang penyihir.
Berarti iblis toh yang ada di dalamnya toh. Iya, sebentar. Iblisnya memproklamirkan nabinya, rasulnya. Sebentar dulu. Ya gimana? Jadi roh penyihir ini yang ada di dalam perempuan itu mengetahui, mengenal. Kalau Paulus itu adalah rasulnya, utusannya. Iya, jadi roh iblis ini tahu. Seperti begini, waktu pada saat roh jahat itu mengenal Yesus, mengenal Tuhan, roh jahat mengenal. Iya. Waktu dikuburkan itu. Nah, sekarang iblis, apa urusanmu dengan aku, katanya. Itu sekarang iblisnya datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji Yesus. Bentar, kita belum sampai ke sana. Ini tentang pengenalan. Bentar, jadi ketika iblis datang kepada Yesus, menguji Yesus atau memuji. Menguji atau memuji. Sedangkan di Paulusnya dipuji oleh majikannya. Bang Suma, sebelum melompat ke sana kita bahas satu ayat ini dulu. Ini giliran saya nanya dah. Habis itu saya mau turun. Bang Suma. Enggak jadi batal saudara Yosua dapat 15 juta batal, enggak jadi. Enggak berhasil. 15 juta ya, Bang. Iya, kalau Anda mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, 15 juta saya transfer. Tapi ternyata Anda nggak sanggup. Iya, sama-sama. Pasal 16 itu kan ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini iblis. Iya, berkata kepada Paulus agar begitu kan, berarti dia ini mengenal. Sebentar, Anda arti mengenal tidak? Mengetahui. Tahu, saya tahu. Maka itu roh itu berkata orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Berarti sama yang dikatakan Anda bahwa Paulus ini sesat. Padahal roh iblis ini aja tahu. Dia berkata kepada Paulus, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Terus kenapa Paulus keberatan? Kenapa Paulus marah? Iya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Jadi dia mengikuti terus. Bagus dong. Ya, sebentar. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, terus diikutin tiap hari, mungkin bosan. Dia berpaling dan berkata kepada itu. Ya kan, di sini kan Paulus, ya, ini kita berbicara fakta. Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi roh yang di dalam roh yang jahat itu usirnya dari perempuan itu. Dengan demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu keluarlah roh itu. Jadi bagaimana mungkin si Paulus ini yang Anda katakan roh jahat mengusir roh jahat? Saudara, Anda baca buku Ayub, kitab Ayub nomor 1 bab 1 nomor 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Bang Juma, begini aja Bang Juma. Segala yang dipunyai. Bang Juma. Anda kan introduksi saya terus. Sekarang saya mau satu aja tanya. Iya, gimana ya? Iya, gimana kawan? Oke. Di dalam Quran surat 15 ayat 35, Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga karena kamu sungguh terkutuk. Terus di ayat 36, iblis berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus di ayat 37, Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Tunggu dulu, Anda berbicara apa ini? Anda berbicara surah apa dalam Al-Quran? Quran surat 15 ayat 35, iblis itu kok ada di surga? Al-Hijr, bro. Al-Hijr ya? Oke. Ya, Anda coba lihat di dalam Ayub 1 nomor 12 tadi yang kubilang. Ini ditanya Bang Zuma, Anda itu yang bertanya terus. Enggak, jawabannya ada di situ. Sebelum Anda bertanya, jawabannya sudah saya sebut lebih dulu. Iblis datang ke surga, minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Nabi Ayub. Ada dalilnya. Maka Tuhan berfirman kepada iblis, nah segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu, hanya jangan di dalam ruang tanganmu. Itu bukan kecil seperti di ruangan suatu ruangan. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan.
Anda waktu itu jangan melihat di suatu ruangan, bukan begitu maksudnya. Loh. Itu nggak tahu pada saat Allah iblis datang, kawan. Iblis itu ada di tempat yang lain atau jarak iblis datang di hadapan Tuhan, kawan. Baca Ayub 1. Iya, pernah saya baca. Iya, makanya kok pertanyaannya aneh kayak gitu. Oke. Sekarang saya tanya, berarti iblis ini yang Anda katakan kan ada di surga di Quran 15 ayat 35. Betul? Iya. Lalu betul. Kepada iblis, keluarlah dari surga. Terus dia kata iblis, ya Tuhanku, berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Terus Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Dan iblis ini tetap di surga hari kiamat. Kawan, kan dia datang tadinya gini kan, dia itu kan kelompok makhluk yang suci sebelum Adam dicipta. Mereka itu dari kelompok malaikat. Kemudian di antara mereka ketika diperintahkan untuk menghormat kepada Adam, ada yang tidak mau. Nah, karena mereka ada enggak perintah dia disuruh menyembah untuk sujud kepada Adam? Ada perintah itu? Tidak ada perintah menyembah, menghormat, sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah, lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Wahai iblis, ketika ditanya apa jawabannya? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat kering. Dia nggak disuruh. Ketika ya iblis, malaka Allah takuna ma'as sajidin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud bersama dengan mereka? Apa? Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada mereka, sama bersama dengan yang lain? Kenapa? Iblis mengatakan, aku sekali-kali kemudian tidak akan sujud kepada manusia. Nah, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Terus? Nah, lalu kemudian Allah mengatakan, kutukanku ini menimpamu sampai hari kiamat. Iblis menjawab, wahai Tuhanku, kalau begitu berilah penangguhan kepadaku sampai hari aku dibangkitkan. Nah, inilah yang datang kepada Paulus.